Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mari kita angkat lagu terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Emang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dengan segala perbuatannya kepada kita, sehingga kita harus memujinya dengan layak. Mari kita angkat lagu kedua kita, Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih kami masih bisa berkumpul walaupun tidak di satu tempat dan di satu waktu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpinlah hati yang akan menyampaikan dan yang akan mendengarkan. Semoga apa yang kami dengarkan dapat menjadi pelajaran hidup bagi kami dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita boleh kembali berkumpul di Persekutuan Remaja Online. Nah, mari teman-teman, saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan lanjutan tema dari kitab Yakobus. Hari ini kita akan merenungkan dari Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita sama-sama buka Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, suatu kali ada seorang pemuda miskin yang jatuh cinta dengan seorang putri orang kaya. Nah, karena cintanya terhadap gadis itu, maka pemuda itu nekat melamar anak gadis orang kaya itu.
Tapi sayangnya gadis kaya tersebut dengan tegas menolak dia dan berkata, gajimu sebulan itu setara dengan pengeluaran sehari-hariku. Bagaimana mungkin kamu bisa mengharapkan aku untuk menikahi orang seperti kamu? Aku tidak pernah bisa mencintaimu, jadi lupakan tentang aku. Cari dan menikahlah dengan orang lain yang setara denganmu. Wah teman-teman, ini satu kalimat yang begitu keras ya. Pria ini ditolak karena dia miskin. Nah, meskipun ditolak begitu menyakitkan, pemuda ini tidak bisa melupakannya begitu mudah. Dan singkat cerita, sekitar 10 tahun kemudian, mereka bertemu lagi tanpa sengaja di sebuah pusat pembelanjaan. Gadis kaya itu dengan segera bisa mengenali pria itu dan dia berkata, "Hei, bagaimana kabarmu? Aku sekarang sudah menikah dengan seorang pria yang sangat cerdas dan gajinya besar. Kamu bisa mengalahkan itu?" Wah, wanita ini masih belum bertobat ya dari kesombongannya. Dia masih saja menghina dan mengejek pria itu. Pria itu mendengar kata-kata yang menyakitkan dari wanita yang dulu pernah dicintainya, menahan air matanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Sakit ya teman-teman, sakitnya bukan cuma di sini, udah menusuk mungkin tembus sampai ke punggung belakang ya. Dan tak berapa lama kemudian, suami wanita itu datang dan menghampiri dia. Tapi sebelum wanita itu mengucapkan kalimat, suaminya langsung mengenalkan pria yang di depannya itu, yang tadi dihina dan diejeknya itu kepada istrinya. Dan dia berkata, ini adalah bosku. Si pria itu, suami dari wanita itu segera menyambut pria yang di depannya dan berkata, "Selamat sore Pak, ini istri saya. Saya lihat Bapak sudah bertemu dengan istri saya ya." Si wanita itu dengan kaget mendengar suaminya berkata, dia sampai korek-korek telinganya apa dia salah dengar. Benarkah orang itu adalah bos dari suamiku? Kemudian tidak berapa lama kemudian, si pria yang adalah bos dari suami wanita ini hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya punya urusan penting. Saya sangat senang bertemu dengan kamu dan dengan istrimu hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan." Pria itu pun pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Si wanita itu masih belum percaya, dia kemudian bertanya kembali kepada suaminya, "Itu beneran bosmu ya?" Suaminya menjawab, "Iya betul, dia orang yang sangat rendah hati tapi kisah hidupnya penuh dengan kesedihan. Kabarnya, dia itu dulu pernah mencintai seorang wanita, tapi wanita itu mencampakkannya hanya karena dia miskin saat itu. Dan karena itu dia bekerja sangat keras, karena dia pintar, dia jadi sukses, dan sekarang dia menjadi seorang jutawan dengan penghasilan jutaan dolar per bulan." Wanita tadi benar-benar syok dan kaget, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Teman-teman, kisah ini sepertinya mewakili konsep umum yang dipercayai oleh sebagian besar orang. Mungkin juga kamu percaya dengan konsep ini, sudah ditanamkan sejak kecil, yaitu bahwa memang kita cenderung menilai seseorang dari status sosialnya, dia kaya atau miskin. Dan kalau kita disuruh memilih pun, kalau kita bisa memilih antara jadi miskin atau jadi kaya, saya yakin kita semua pasti akan memilih jadi orang kaya. Mana ada orang yang mau memilih hidup miskin? Atau ya kalau tidak kaya, setidaknya hidup kita cukup lah ya. Cukup punya mobil 2, cukup punya mobil besar, cukup punya rumah besar, cukup punya uang banyak di tabungan. Ya teman-teman, karena kita tahu ya hidup miskin itu pasti tidak enak. Lebih enak hidup kaya dong, seperti yang ditawarkan oleh banyak orang, seperti yang dipamerkan oleh para influencer, YouTuber. Mereka bisa pamer di media sosial, bisa naik pesawat jet pribadi kemana-mana, bisa jalan-jalan ke luar negeri, pakai baju yang branded dan sebagainya. Dan membuat kita berambisi, suatu saat saya harus bisa jadi orang sukses, saya harus bisa jadi orang kaya seperti itu. Itu sebabnya kita sekolah baik-baik, supaya nanti kita bisa dapat, kalau kuliah, kita juga kuliah baik-baik, kita pilih jurusan yang punya masa depan paling cerah, kita pilih jurusan yang menjanjikan, bisa memberikan kita prospek yang cerah, pekerjaan yang baik di masa yang akan datang. Pokoknya kita belajar,
mati-matian, kita bekerja sekeras mungkin supaya kita bisa sukses, dan yang paling penting kita bisa menjadi orang kaya. Itu konsep umum yang kita percayai, bukan teman-teman? Tetapi benarkah bahwa identitas kita itu hanya ditentukan dari status kaya atau miskin? Mungkin kalian akan jawab, ya enggak lah, pasti enggak, udah tahu kok itu Chantau, udah bosen. Betul, kita tahu. Tapi saya yakin secara tidak sadar masih ada pemikiran seperti itu, bukan? Nah, mari kita merenungkan hal ini melalui tema khotbah Poverty and Prosperity, kemiskinan dan kekayaan. Dua kondisi yang saling bertolak belakang yang mendominasi surat Yakobus dalam perikop ayat yang tadi sudah dibacakan. Teman-teman, jika pada umumnya kita menganggap status sebagai orang kaya itu adalah status yang memang harus kita kejar, yang harus kita dapatkan, mengejutkan sekali dalam ayat ini justru Yakobus menentang hal itu. Yakobus mengatakan hal yang sebaliknya. Dia malah mengecam orang kaya dan memberikan peringatan yang cukup keras kepada orang kaya. Yakobus mengatakan bahwa orang kaya itu justru punya kedudukan yang rendah. Dan lebih mengejutkan lagi, dia katakan orang kaya itu akan lenyap seperti bunga rumput. Wow. Mengapa Yakobus berkata seperti ini terhadap orang kaya? Apakah dia seperti pria miskin dalam cerita tadi pernah kepahitan dengan orang kaya? Apa dia pernah dihina oleh orang kaya? Sepertinya bukan karena alasan ini, teman-teman. Yakobus juga bukan anti terhadap orang kaya. Dia bukan kepahitan terhadap orang kaya. Tapi ucapan keras yang dia tujukan kepada orang kaya ini ditujukan kepada mereka karena memang ada hal yang salah yang mereka lakukan dan mereka perlu ditegur untuk itu. Nah, ada beberapa kemungkinan tentang siapa orang kaya yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam hal ini. Bisa jadi orang kaya itu adalah pemerintah atau pejabat orang Romawi yang waktu itu punya posisi yang tinggi dan memang mereka sangat kaya, yang mereka jadi penjajah yang menjajah orang Israel pada waktu itu. Atau orang kaya itu bisa jadi juga adalah orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan yang memang kaya secara finansial. Nah, tapi siapapun orang kaya yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam hal ini, yang jelas peringatan ini bukan diberikan karena Yakobus itu anti terhadap orang kaya atau karena dia tidak suka terhadap orang kaya. Peringatan ini dia berikan karena ada indikasi bahwa orang kaya yang dimaksudkan oleh Yakobus itu menyalahgunakan status kekayaan mereka. Mereka menyombongkan kekayaan itu dan mereka menganggap punya kedudukan yang lebih tinggi, berada di level atas karena mereka kaya. Mereka bahkan menggunakan kekayaannya untuk menindas orang-orang miskin. Orang kaya yang disebutkan oleh Yakobus ini adalah orang kaya yang mendua hati, seperti yang dia sampaikan di ayat sebelumnya, di ayat 8. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa orang Yahudi pada waktu itu punya konsep bahwa orang kaya itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka pikir salah satu ciri dari seseorang yang diberkati, yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah mereka kaya. Maka bisa dibayangkan, teman-teman, waktu Yakobus berkata orang kaya akan dibuat rendah, mereka yang mendengar pada waktu itu pasti akan terkejut. Wah, gak salah kata Yakobus orang kaya akan dibuat rendah. Bukankah orang kaya itu adalah indikasi bahwa mereka diberkati Tuhan? Ternyata tidak seperti itu. Dan Yakobus meluruskan konsep ini. Teman-teman, bukan hanya Yakobus yang menegur orang kaya. Kalau teman-teman pernah ingat, Yesus juga beberapa kali menegur orang kaya. Bahkan mengejutkan lagi, Yesus pernah bilang, lebih mudah seekor unta masuk pada lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wow, ini satu ilustrasi yang sungguh hiperbola. Teman-teman pernah lihat lubang jarum? Kamu mau masukkan benang dalam lubang jarum aja itu rasanya susah setengah mati ya.
Tapi Yesus katakan lebih mudah unta, bayangkan unta yang sebegitu besar, lebih mudah unta untuk masuk di lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Apakah orang kaya itu tidak bisa masuk surga atau orang Kristen itu dilarang untuk jadi orang kaya? Enggak ya teman-teman, tidak seperti itu. Baik peringatan yang diberikan oleh Yesus maupun Yakobus terhadap orang kaya ini, keduanya memiliki sebuah prinsip yang sama, yaitu bahwa orang kaya yang punya banyak harta itu harus waspada, karena kekayaan mereka yang banyak itu bisa menyeret mereka untuk menduakan Tuhan. Godaan harta kekayaan bisa menjadi jerat bagi mereka untuk memberhalakan uang dan kekayaan itu. Dalam konteks surat Yakobus, hal ini sudah terbukti, bukan? Yakobus mengatakan bahwa orang-orang yang kaya itu sudah mendua hati. Hati mereka lebih terpaut kepada harta mereka dan mereka tidak lagi fokus untuk setia kepada Tuhan. Mereka memberhalakan uang dan melihat uang itu sebagai hal yang jauh lebih penting daripada Tuhan. Memang betul, Yesus pernah berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seolah-olah Tuhan itu tahu bahwa manusia itu begitu gampang untuk jatuh dan tergiur karena uang. Apalagi jika status diri kita itu diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Mereka merasa dirinya lebih berkuasa, bisa membeli apapun dengan uang mereka. Bahkan mungkin mereka merasa bisa mengatur Tuhan dengan uang mereka. Teman-teman, ini kondisi yang sangat berbahaya. Maka Yakobus mengatakan orang kaya yang membanggakan kekayaannya itu akan dibuat rendah. Mereka pikir mereka punya posisi yang tinggi, tapi ternyata mereka akan dibuat rendah. Mereka akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari dengan panasnya yang terik itu akan melayukan rumput sehingga gugurlah bunganya dan hilang semaraknya. Demikian juga dengan orang kaya yang membanggakan kekayaannya itu akan lenyap. Satu penggambaran yang menarik dan benar, karena memang faktanya harta adalah hal yang sangat sementara yang tidak akan dibawa mati. Maka adalah sebuah kekeliruan besar jika seseorang mengejar harta dan uang sebagai tujuan hidupnya, apalagi dia sampai menduakan Tuhan demi mengejar harta itu. Ada seorang raja yang sangat berkuasa, sangat kaya pada zamannya yang bernama Alexander Agung. Sebelum raja ini mati, dia menuliskan sebuah surat wasiat yang berisi 3 permintaan yang tidak biasa untuk dilakukan pada saat upacara kematiannya. Pertama, Alexander mengatakan bahwa dia meminta yang mengangkut peti matinya itu nantinya haruslah seorang dokter. Yang kedua, dia ingin di sepanjang jalan menuju kuburannya itu ditabur dengan emas, perak, dan batu-batu berharga lain yang dia miliki. Yang ketiga, dia berpesan bahwa ketika nanti dia dimasukkan ke dalam peti mati, dia ingin tangannya diulurkan keluar sehingga orang lain bisa melihat tangannya keluar dari peti mati itu. 3 permintaan yang tidak biasa. Apa maksud Alexander Agung menuliskan surat wasiat berisi permintaan yang demikian? Alexander mengatakan seperti ini. Aku ingin dokter yang membawa peti matiku supaya orang lain tahu, semua orang bisa tahu bahwa ketika kematian menjemput, dokter yang paling hebat sekalipun tidak bisa menyembuhkan seseorang dari kematian. Yang kedua, aku menyuruh orang untuk menyebarkan emas dan perak di sepanjang jalan menuju kuburanku supaya orang tahu bahwa ketika aku mati, semua harta yang aku kumpulkan itu tidak akan aku bawa pergi. Meski aku menghabiskan seumur hidupku untuk mengumpulkan semua itu, tapi tidak ada satupun emas atau satupun perak yang bisa aku bawa ketika aku ada di kuburan. Aku ingin orang tahu bahwa ketika orang hidup hanya mengejar kekayaan, semua itu adalah hal yang sia-sia. Terakhir, dengan permintaan supaya tanganku itu diangkat keluar dari peti mati, aku ingin orang tahu bahwa aku datang ke dunia ini dengan tangan hampa. Dan aku juga pulang,
aku mati dengan tangan hampa. Teman-teman, seorang yang punya segalanya ini menyadari bahwa kekayaan itu bersifat sementara dan akan lenyap ketika dia meninggalkan dunia ini. Maka mari kita juga mengganti konsep kita yang keliru selama ini. Hidup kita ini bukan hanya untuk jadi sukses, dapat uang banyak, punya mobil bagus, pakai baju branded, pakai barang-barang branded. Teman-teman, jangan jadikan semua hal ini sebagai pengajaran utamamu. Jangan jadikan ini sebagai motivasimu untuk belajar giat, untuk kuliah baik-baik. Karena sebenarnya ada sebuah nilai yang lebih tinggi, sebuah value yang lebih dalam, yang bersifat kekal, yang harusnya kita kejar di dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu pengenalan akan Tuhan. Yeremia menuliskan hal ini dengan sangat indah dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dia katakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena hal yang berikut. Bahwa dia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia di dalam ayat ini berkata bahwa tidak ada yang perlu disombongkan karena kebijaksanaan, karena kekuatan maupun karena kekayaan kita. Kalau mau nyombong, kata Yeremia, jangan nyombong karena hal itu. Karena itu adalah hal yang bersifat sementara. Sekalinya kita meninggalkan dunia ini, semua itu juga akan lenyap. Yeremia katakan kalau mau nyombong, kalau mau bermegah, cuma ada satu hal yang boleh buat kita bermegah. Yaitu karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Dengan kata lain, pengejaran utama di dalam hidup kita ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Tapi sampai di sini jangan salah paham teman-teman. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh jadi orang kaya, tidak sama sekali. Tapi yang mau ditekankan, yang saya mau tekankan dan firman Tuhan katakan adalah jangan jadikan kekayaan atau harta itu sebagai pengejaran utama dalam hidupmu. Ada satu nilai yang lebih tinggi yang bersifat kekal dari itu. Teman-teman, waktu kita percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah menebus hidup kita dari dosa dan kita punya hidup yang baru, sebenarnya kita juga punya tujuan hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup untuk memikirkan atau mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Karena Tuhan menebus kita untuk mempersiapkan kita kepada satu hidup yang kekal selama-lamanya. Maka jangan kejar hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Apalagi kalau pengejaran akan hal itu membuat kita menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Tujuan utama hidup kita harusnya diarahkan pada hal yang bersifat kekal. Karena kita tahu akhir hidup kita itu adalah kekekalan. Hidup selama-lamanya yang jauh-jauh lebih panjang dibandingkan kesementaraan hidup ini. Teman-teman, mengejar untuk memahami dan mengenal Tuhan itu bukan artinya teman-teman jadi kehilangan cita-cita, bukan artinya kamu harus jadi cuantau atau pendeta mempersembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan full time. Tidak harus begitu teman-teman. Kamu tetap bisa jadi arsitek, kamu tetap bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, jadi ilmuwan, jadi YouTuber sukses, influencer sukses. Tapi kamu tahu bahwa pengejaran utama dalam hidupmu untuk menjadi apa yang kamu cita-citakan itu bukan supaya kamu bisa jadi orang kaya. Tapi bagaimana dalam setiap hal yang kamu lakukan itu, kamu bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bagaimana lewat hal yang kamu lakukan itu, kamu bisa semakin bersandar kepada Tuhan, kamu semakin tahu apa maunya Tuhan di dalam hidupmu. Lalu bagaimana supaya kamu bisa tahu apa maunya Tuhan dalam hidupmu? Mintalah hikmat Tuhan teman-teman, seperti yang minggu lalu sudah dikhotbahkan.
Mintalah terus hikmat Tuhan supaya kamu bisa semakin mengerti. Kamu semakin tahu apa yang Tuhan mau kamu lakukan secara spesifik di dalam hidupmu melalui karunia yang Dia berikan bagimu. Minta hikmat Tuhan untuk kamu bisa tahu selagi kamu sekolah, selagi kamu kuliah dengan jurusan ini, apa yang Tuhan mau kamu lakukan lewat hal ini. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu secara spesifik. Lakukan itu. Lakukan itu dalam iman kepada Tuhan. Teman-teman, saya mau memperkenalkan seorang yang bernama Joycelyn ini. Orang yang gambarnya terpampang di belakang saya ini bernama Joycelyn. Dia adalah seorang yang punya pendidikan yang tinggi. Punya gelar yang luar biasa juga. Joyce ini adalah seorang keturunan Taiwan yang sudah lama tinggal di Amerika. Dia dibesarkan di Amerika. Dan pada usianya yang ke-8 tahun, Joyce ini sudah menunjukkan ketertarikannya pada komputer, terutama pemrograman komputer. Bukan cuma itu, Joyce yang masih kecil ini juga ternyata tertarik dalam dunia penerbangan. Dan dia punya kesempatan untuk belajar penerbangan. Pengetahuannya akan penerbangan berkembang karena dia punya seorang tetangga yang sering membawanya ke pertunjukan udara lokal. Dan menginjak dewasa, Joyce ini kemudian mengambil jurusan ilmu komputer di Massachusetts Institute of Technology, MIT. Dan dia menerima gelar sarjana sains dan magister teknik dari MIT. Karena dia juga punya minat dalam penerbangan, maka Joyce juga belajar jadi pilot. Dan dia punya sertifikat pilot pribadi waktu dia masih kuliah. Dan setelah lulus, Joyce ini bekerja selama lebih dari 10 tahun sebagai spesialis komputer, hingga akhirnya dia menjadi direktur di sebuah perusahaan. Teman-teman, kalau mau dibilang Joyce yang masih muda itu sudah jadi direktur, sudah jadi orang sukses di mata orang banyak. Dia jadi direktur, pasti dia punya banyak uang. Tapi pengejaran utama dalam hidup Joyce bukanlah karir atau uang atau kekayaan. Joyce rindu terus mencari tahu apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam hidupnya. Dan suatu kali dia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan penuh waktu. Sehingga dia mendaftar di sebuah sekolah Alkitab, di sebuah seminari yang bernama Seminari Teologi Gordon Conwell. Dan akhirnya dia lulus. Dengan bekal ilmu di bidang IT dan punya sertifikasi pilot, Joyce kembali semakin merasa diyakinkan akan panggilan Tuhan secara spesifik dalam hidupnya yang mengarahkan dia untuk menjadi seorang pilot misionaris. Selain menerbangkan pasokan untuk para misionaris dan tenaga bantuan kemanusiaan di daerah pedalaman di Papua, Joyce ini juga membantu mengatur sistem komputer supaya orang-orang di pedalaman itu bisa mendapatkan akses internet. Dan tahun lalu tanggal 12 Mei 2020, waktu Joyce melakukan pelayanannya mengirimkan buku-buku pelajaran dan alat-alat sekolah ke daerah pedalaman di Papua. Tanpa disangka-sangka pesawat yang dia terbangkan itu mengalami kendala teknis, akhirnya pesawat itu jatuh dan Joyce dinyatakan tewas. Teman-teman, perjalanan hidup Joyce di dunia ini sudah selesai. Tapi saya yakin dia tidak meninggalkan dunia ini dengan perasaan penuh penyesalan, karena dia menjalani hidupnya dengan taat melakukan apa yang Tuhan mau bagi dia. Yang dia kejar bukan harta atau kekayaan. Karena dia rela meninggalkan posisi sebagai direktur itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi dia. Yang dia kejar adalah semakin mengenal Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan lewat kemampuan yang dia berikan kepada Joyce. Dan saya yakin teman-teman, dia sudah bersuka cita karena akhirnya dia bertemu Allah muka dengan muka. Teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengejar pengenalan akan Tuhan itu sebagai hal yang paling utama.
Biarlah kita belajar untuk mengejar, mengenal Tuhan sebagai hal yang paling utama lewat apapun yang kita lakukan. Jangan jadikan kekayaan, jangan jadikan uang, harta sebagai pengejaran utama teman-teman. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kamu dan kepada saya, supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan lewat hal yang Dia percayakan bagi kita. Biarlah kita diberikan hikmat untuk mengerjakan bagian kita itu dengan sebaik mungkin, dengan bersandar kepada Dia. Dan kita boleh semakin tahu apa yang Dia mau lewat relasi kita dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita teman-teman. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang kita butuhkan untuk kita boleh belajar semakin hari, semakin memahami dan semakin mengenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami, agar kami boleh terus mencari Engkau, agar kami boleh terus mengejar untuk memahami dan mengenal Engkau sebagai pengejaran utama dalam hidup kami. Biarlah kami boleh hidup dengan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Berilah hikmat kepada anak-anak-Mu ini untuk mereka boleh tahu apa yang Engkau mau secara spesifik untuk mereka lakukan lewat keseharian mereka. Mereka yang masih muda, yang masih duduk di bangku pelajar, masih sekolah, masih kuliah, biarlah Tuhan yang boleh menuntun mereka. Dan di dalam setiap hal yang mereka lakukan, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah mereka boleh terus mencari, mengejar, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.